kami bersyukur, kami segenap umat-Mu bersyukur datang kepadamu Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan atas setiap pertolongan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami, melewati hari-hari kami yang mungkin penuh dengan pergumulan, tantangan dalam hidup kami. Tetapi pagi hari ini kami mau bersyukur, kami boleh ada sebagaimana adanya, bukan hebat dan kekuatan gagah kami, tapi semata-mata kasih karunia dan anugerah kemurahan Tuhan yang menopang setiap kehidupan kami. Bersyukur buat berkat Tuhan, bersyukur buat keluarga kami, bersyukur buat anak-anak kami, buat pekerjaan kami, pelayanan kami. Bersyukur untuk semua yang baik Tuhan berikan dan kerjakan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap fokus terus kepadamu ya Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami boleh berkata dengan iman bahwa sesungguhnya pertolongan kita datang dari Tuhan. Dia yang menjadikan langit, bumi, serta segala isinya, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah, kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai saudara dan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Yang siap diberkati Tuhan kita bersama-sama. Amin. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Mari kita terima sukacita surga dari Allah kita. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima sukacita surga, karena itulah kekuatan bagi jiwa kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Kekuatanku, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Angkat tangan kita katakan sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam
Katakan dengan iman kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia Allah yang tidak tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus ada di atas segala nama. Katakan serukan, serukan namanya. Kita mau lebih dalam lagi menyembah Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang menjadi sumber pertolongan dan kekuatan dalam kehidupan kita. Ini hati kami ya Tuhan, hati yang penuh dengan kerinduan untuk menyembah Engkau. Karena kami percaya ketika kami datang kepadamu, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau mengurapi kami, Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Hanya bagimu segala pujian, segala kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran
Mari katakan dengan iman, kita nyanyikan pujian ini. Kita katakan bahwa Allah kita Allah yang besar, Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Yang sedih dihiburkan, yang berduka dihiburkan, yang mengalami kelemahan dikuatkan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan mampu melakukan perkara yang besar dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita naikkan pujian ini, kita nyatakan di hadapan Tuhan kita, Dia hadir di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita katakan, Tuhanku berkuasa, Tuhanku berkuasa. Firman-Mu berkata, Tuhan, bahwa kami adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Oleh karena Yesus telah mati dan telah bangkit, telah mengalahkan maut dan menyediakan segala berkat rohani di sorga yang baik bagi setiap umat-Mu yang terus berjalan bersama dengan Tuhan, beriman dan percaya dan mengandalkan Tuhan. Demikian juga pagi hari ini kami bersyukur karena puji-pujian ini menyenangkan hati Tuhan dan Engkau suka akan pujian umat-Mu. Tiba saatnya sebentar kami merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, menuntun kami untuk merenungkan firman-Mu seturut dan berjalan atas tuntunan Roh Kudus Tuhan. Kami perlu firman-Mu, bersabdalah karena kami siap. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur yang pasti sama-sama. Amin. Setiap kita tentu berbeda-beda ya. Kurun waktu kita berbeda-beda menjadi orang Kristen. Ya, menjadi pengikut Tuhan atau menjadi orang percaya. Ada yang mungkin baru 1 tahun, ada yang mungkin baru 2 tahun, ada yang mungkin baru 5 tahun, ada yang mungkin 10 tahun, ada yang mungkin 20 tahun. Tapi setiap kita pasti berbeda-beda. Ya, menjadi orang Kristen. Nah, persoalannya adalah mari sudahkah kita menghidupi nilai-nilai apa yang diajarkan Yesus di dalam hidup kita? Karena tema pagi hari ini adalah menghidupi nilai-nilai Kristus. Ya, menghidupi nilai-nilai Kristus. Di Kamus Bahasa Indonesia, itu kata menghidupi adalah membiarkan hidup, ya, memelihara. Ejaannya sama, tapi makna berbeda. Ini kata kerja. Kata kerja ya. Mengatakan suatu tindakan, keberadaan, atau pengertian dinamis lainnya. Ini kata kerja. Jadi menghidupi adalah bisa berarti membiarkan hidup. Karena endingnya, firman Tuhan berkata, endingnya lah kita serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Itu endingnya, Bapak sekalian, menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata nilai itu bisa berarti menurut kamus adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, bagi manusia, ya, atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikat atau keberadaannya. Bisa bicara etika, ya, dan nilai itu berhubungan erat. Endingnya segambar dan serupa Kristus. Apa yang kita kenal tentang Yesus? Apa yang kita tahu tentang karakter Kristus? Mari kita renungkan bersama-sama. Ya, seperti apa sifat-sifat Kristus di dalam kehidupan kita, saudaraku? Ingat bahwa kita membawa gambar Kristus setiap hari, saudara. Ya, kalau itu firman Tuhan menghidupi nilai-nilai Kristus. Saya ambil dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26b. Satu ayat saja ya. Ya. Demikian firman Tuhan. Di Antiochialah
murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, saudara, Bapak Ibu dan saya Kristen? Betul, KTP-nya Kristen atau bukan? Pasti Kristen. Ya. Di Antioquia lah, ya pertama kali dikatakan sini, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Apa itu Kristen? Ya. Ini kembali ke pelajaran yang basic sekali untuk mengingatkan kepada kita identitas diri kita. Siapa identitas diri kita ini? Ini penting ya. Nah, di terjemahan lagi bahasa lain menggunakan kata ini. Di Antioquia lah untuk pertama kalinya para pengikut, ya, para pengikut disebut Kristen. Nah, ya, di Perjanjian Baru hanya 3 aja sebutan Kristen, ya. Kita mungkin jarang mendengar kata-kata ini atau di ayat ini jarang, saudaraku. Tapi justru ini yang mengingatkan kita menjadi basic kita supaya kita tahu siapakah identitas diri kita ini. Kristen, apa itu Kristen? Nah, di Kisah Para Rasul pasal 26-28 dikatakan, ini ketika Paulus bertanya jawab dengan Raja Romawi ya, Agripa ya. Dikatakan, kata Agripa, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman iman saudara, sehingga saudara menjadi orang Kristen. Mari kita renungkan, pertama kali saudara menjadi orang Kristen. Ya, bagaimana pengalaman iman saudara dengan Tuhan. Kemudian di dalam 1 Petrus pasal 4:16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen. Hari ini saudara sedang mengalami pergumulan, penderitaan. Bukankah kita belajar seperti Tuhan Yesus katanya? Ya kan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Nyanyinya mudah saudara, tapi ketika kita menjalankannya, mempraktekkan nilai-nilai Kristus yang diajarkan Yesus, itu rupanya tidak mudah saudara. Kenapa demikian saudara? Dikatakan sini ya, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, saya tidak tahu penderitaan apa yang saat ini saudara hadapi ya, alami. Maka janganlah ia malu. Apakah malu jadi orang Kristen? Atau bangga menjadi orang Kristen? Saya bangga. Jadi orang Kristen saya bangga, saudara. Kenapa demikian? Kita lihat ya. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus, bukan nama lain. Hendaklah orang Kristen itu memuliakan, katanya. Memuliakan siapa? Memuliakan Kristus. Walaupun banyak penderitaan, walaupun banyak pergumulan, karena identitas kita sebagai orang percaya atau siapa Kristen, pengikut Kristus. Sedikit saya akan menjelaskan mengenai awal penciptaan manusia supaya saya memahami dasar-dasarnya kembali ke zaman-zaman Adam. Kita semua tahu, ya. Ini awal mula penciptaan manusia. Dikatakan firman Tuhan, Kejadian pasal 1, 26-27, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yang percaya katakan amin. Alkitab mengatakan demikian, segambar dan serupa dengan Allah. Gambaran yang kudus, gambaran yang sakral dari Allah. Yang diberi kapasitas secara unik untuk mencerminkan dan merefleksikan karakter atau sifat Allah. Dahsyat tuh saudara. Bapak, Ibu, dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, saudaraku. Ya kan, itu dahsyat. Mencerminkan untuk merefleksikan karakter sifat Allah. Ciptaan yang lain tidak ada seperti itu. Hanya manusia. Ini kan luar biasa, unik, dahsyat. Tapi Kejadian pasal 3 berkata, gambar Allah dan rupa Allah itu telah rusak karena dosa. Rusak. Ya, kalau saya suka mengatakan rusak total. Maka dikatakan tidak ada potensi untuk berbuat baik. Dosanya itu, akibat dosa yang kuat, menghancurkan, merusakkan manusia. Coba lihat dunia hari-hari ini. Orang menghalalkan berbagai cara, ya, untuk menyenangkan keinginan dagingnya,
menyenangkan ambisinya, dan seterusnya, saudaraku. Ya, kita lihat kejahatan manusia. Tapi Alkitab sudah mengatakan, sudah menubuatkan, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sulit. Orang tidak peduli agama, orang tidak mengasihi, orang berlagak tahu. Ya, itu sudah dinubuatkan dan makin lama. Sekarang bagaimana status kita sebagai orang Kristen hari ini, saudara? Ya, dosa mengakibatkan hukuman dan kerusakan dalam diri manusia, sehingga kemampuan manusia untuk mencerminkan sifat Allah sedemikian tercemar atau rusak total. Ya, ada ular, Adam dan Hawa, ini awal mula penciptaan. Ya, saya tidak akan bahas lebih dalam, tapi yang pasti kemudian Tuhan menghukum Adam dan Hawa. Ya, dibuanglah kemudian dia ke bumi, dijauhkan dari hadirat Allah. Nenek moyang pertama kita, kakek dan omak kita, Adam dan Hawa. Kita keturunan Adam dan Hawa. Bahkan dikatakan firman Tuhan, sejak dalam kandungan kita sudah ada benih dosa. Bagaimana Tuhan membereskan dosa ini, saudara? Ya, ini mengingatkan kembali bagaimana Tuhan membereskan dosa ini. Tidak ada jalan yang lain, saudaraku. Karena itulah di sini, ya, lihat sebentar ya. Nah, seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ya. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama Adam berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Siapa manusia kedua, suku? Yesus. Anak Allah, manusia dari sorga yang bersifat rohani. Untuk apa sebetulnya Yesus datang ke dalam dunia? Ini saudara, ya. Kedatangan Yesus ke dunia bukan untuk mendirikan agama. Perhatikan saudara. Kedatangan Yesus ke dalam dunia bukan untuk mendirikan agama, ya, atau membuat sebuah institusi agama untuk menandingi agama Yahudi pada waktu itu, termasuk kekaisaran Romawi yang menguasai dunia pada waktu itu. Tapi kedatangan Yesus ke dalam dunia tujuannya untuk mengembalikan relasi manusia yang rusak dengan Tuhan itu, saudara, ketika di Taman Eden itu, ya, untuk mengembalikan relasi hubungan manusia dengan Tuhan yang sudah rusak itu, maka tidak ada jalan lain. Yesus datang ke dalam dunia. Allah mengambil rupa manusia, ya. Bahkan kita lihat dia rela mati. Ada apa dalam pribadi Yesus di sini? Pagi hari ini kita belajar, ya, secara singkat, ya, supaya kita mengerti. Kita kembali ke sini. Apa arti Kristen? Apa arti Kristen, saudara? Kalau begitu, saudara, pengikut Kristus. Saudara dan saya pengikut Kristus. Zaman waktu itu, ini ditulis oleh tabib Lukas, ya, yang tahu persis. Antioquia, kota besar ketiga setelah Roma dan juga Alexandria, yang saat itu dikuasai oleh Romawi yang menguasai. Disinilah muncul pertama kali gereja bertumbuh, ya, dengan pesat luar biasa. Pada zaman itu awal pertama kali gereja bertumbuh mulai untuk menjangkau orang-orang Yahudi saja, kata firman Tuhan. Jadi orang-orang Kristen Yahudi hanya menjangkau suku-suku Yahudi saja. Mereka tidak mengerti bahwa suku-suku lainnya perlu keselamatan, saudara. Tapi yang dijangkau adalah suku-suku Yahudi, saudara. Ya. Dan singkat cerita, belum ada terpikirkan untuk menjangkau suku-suku lain atau bangsa-bangsa lain. Nah, gereja Antioquia ini luar biasa. Dia maju berkembang, pesat, bahkan menjadi pusat gereja misi untuk menjangkau suku-suku di Asia sampai ke Eropa, saudaraku. Luar biasa, saudaraku. Firman Tuhan digenapi, firman Tuhan diberitakan. Maka firman tema di atas, beritakanlah firman, siap sedialah. Beritakan firman. Di Kisah Para Rasul saat itu bagaimana mereka bisa bertumbuh, merambat kemana-mana, ya. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul terjadi penganiayaan besar
ada penganiayaan terhadap gereja Tuhan, orang percaya. Tapi justru Tuhan izinkan terjadi. Tuhan pakai penderitaan itu, Tuhan pakai aniaya itu supaya Injil menyebar kemana-mana, saudaraku. Salah satu lahirlah gereja Antioquia ini, saudaraku, yang menjangkau suku-suku bangsa lain. Kita mengenal Cornelius, bangsa Romawi, Itali ya, dan banyak lagi, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya mengapa harus Yesus? Ya. Mengapa harus Yesus dan nilai-nilai apa saja yang diajarkan Tuhan Yesus? Ini menjadi penting. Saudara. Ingatkan kembali, endingnya akhirnya kita segambar dan serupa Kristus. Dalam hal apa? Mari kita lihat. Ya, ini. Yang pertama adalah meneladani Kristus untuk peduli kepada sesama. Di Alkitab, Injil sinopsis, Matius, Markus, Lukas, Yesus bukan hanya mentobatkan orang-orang, baik yang kaya, yang miskin, sama semua. Yesus tidak membeda-bedakan orang. Yang Yesus lihat adalah jiwanya berharga di mata Tuhan. Ya. Di dalam Matius pasal 9 ayat 35, setelah singkat ya, kita bisa belajar karakter dari Yesus ini. Matius 9 ayat 35-36, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Di kota-kota Yesus melayani, di desa-desa Yesus melayani. Karena bagi Yesus jiwa yang terpenting. Ya, bukan masalah harta atau kaya atau miskin, tapi jiwa yang terpenting. Yesus tidak membeda-bedakan orang, saudara. Mau orang kaya, orang miskin sama berharga jiwa itu di mata Tuhan, saudara. Ya, Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36, melihat orang banyak itu yang macam-macam persoalannya, pergumulannya, saudara. Melihat orang banyak itu, dikatakan sini, tergeraklah hati Yesus oleh apa, saudara? Belas kasihan. Pernah saudara punya pengalaman ketika melihat orang yang susah? Saudara rasa, aduh, kasihan ya. Tapi kadang kita tidak bisa menolong. Enggak cukup hanya kasihan, tapi kita lihat Yesus, Dia bertindak. Kita bisa membantu menolong orang ya tanpa kita mencintai atau mengasihi. Tapi kita tidak bisa mengasihi, membantu orang tanpa memberi apa aja, saudara. Perhatian, doa, ya, dan seterusnya. Saudara. Kita bisa belajar dari sini yang pertama dari Yesus, nilai-nilai apa yang Yesus ajarkan. Dari hidupnya sendiri, kita kembali kepada basicnya itu, kasih. Dunia bukan saja krisis kasih, tapi kehilangan kasih. Saudara. Manusia cenderung sudah memikirkan dirinya sendiri, ya, egois, memikirkan dirinya sendiri, tidak lagi memikirkan orang lain. Saudara. Tapi di sini tidak ada ya. Kita belajar dari Tuhan Yesus, memperhatikan, mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Saudara. Saya kira ini nilai-nilai yang hakiki, yang paling mendasar. Kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Tapi Bapak sekalian, apalagi dari Tuhan Yesus yang kita bisa belajar? Mengasihi, dikatakan firman Tuhan, Matius Yohanes 13, 34, 35, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Dikatakan pengikut Yesus orang Kristen. Siapa orang Kristen? Pengikut Kristus. Ya, supaya ya dikatakan sini, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa orang Kristen. Nah, ini sudah pengikut Kristus yang membawa gambar Kristus. Ya. Supaya semua tahu jikalau kamu saling mengasihi. Ini tidak mudah, tetapi harus, katanya. Aku memberikan perintah. Kita bisa
baik atau mengasihi yang orang itu baik kepada kita. Tapi coba, ketika orang lain itu tidak baik sama kita, bisa nggak kita tetap mengasihi? Ya, harus saling mengasihi. Nilai-nilai keteladanan yang diajarkan Yesus itu, saudaraku. Kasih, mengasihi. Karena itulah gereja berkembang waktu itu. Gereja Antioquia berkembang pesat. Ya, orang-orang percaya saat itu memiliki gaya hidup Kristus. Dia mempraktikkan gaya hidup Kristus. Dia mempraktikkan nilai-nilai yang diajarkan Tuhan Yesus, saudaraku. Dahsyat, luar biasa. Ya. Dan ketika orang Kristen gereja di Yerusalem mendengar di Antioquia, luar biasa perkembangannya. Pesat katanya di sana Injil atau jiwa-jiwa. Maka dikatakan sana, ya, maka gereja Yerusalem mengutus Barnabas dan juga mengutus Paulus, saudaraku, untuk menguatkan iman jemaat-jemaat di sana, menguatkan para pelayan yang ada di sana, saudaraku. Dan kedatangan Paulus serta Barnabas semakin dahsyat lagi, saudaraku. Luar biasa. Makanya salah satu ciri khas gereja mula-mula, pasal 2, ya kan, mereka sehati bersama, bertekun, berdoa bersama, ya kan, sehingga orang luar lihat, ini dahsyat nih gereja nih. Ya. Mari kita kembali kepada diri kita. Gereja bukan hanya sekedar merek, tapi kita ini gereja. Ya. Pribadi lepas pribadi adalah gereja Tuhan yang telah diubahkan hidup kita oleh Tuhan. Itulah gereja, mengasihi, ya. Apalagi saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah, ya, dan mengenal Allah, saudaraku. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. God is love. Allah adalah kasih. Mari kita menghidupi nilai-nilai ajaran, teladan dari Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mari kita semakin bertumbuh rohani kita dalam pengenalan akan firman Tuhan, akan pengenalan tentang Allah, saudaraku. Dan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita. Modelnya adalah Yesus, saudaraku. Modelnya adalah Yesus, selalu fokus kepada Yesus. Kita banyak kekurangan, saya pribadi juga banyak kekurangan, tapi terus belajar dan belajar terus, karena belajar tidak pernah berhenti. Bertumbuh rohani kita, saudaraku. Bagaimana rohani kita bertumbuh? Setiap pagi ini makanan rohani kita, saudaraku. Saat teduh dengan disiplin dan teratur, saudaraku. Ya, apakah pagi hari ini sudah saat teduh, saudara? Sebagaimana kita membutuhkan makanan jasmani tiap hari, itu untuk kebutuhan jasmani. Kebutuhan rohani kita adalah firman. Firman itu telah menjadi daging, yaitu Yesus. Ya, dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan itu yang bisa mengenyangkan, menguatkan rohani kita, roh kita. Di saat-saat mengalami penderitaan, kesulitan, ya, persoalan pergumulan apapun juga, kembali kepada Tuhan. Cari hadirat Tuhan, berdoa, datang kepada Tuhan. Saudara, iblis itu memang kerjaannya mengacaukan segala sesuatunya. Mari katakan di firman Tuhan, iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, ya. Dia mencari orang yang hendak ditelannya, katanya. Tanpa firman Tuhan dalam hidup kita, tanpa kekuatan anugerah dari Tuhan, kita kalah menghadapi dunia ini, saudara, dengan segala godaan-godaannya, saudara. Jadi mari kita praktekkan gaya hidup Yesus, nilai-nilai yang Yesus ajarkan. Ya, mari kita bertumbuh bersama, berjalan bersama, maju bersama. Itu yang Yesus mau. Ya, apalagi teladan Yesus? Yesus dikatakan dia lemah lembut, bukan lemah gemulai, ya, lemah lembut. Ya, dikatakan marilah kepadaku. Nah, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Matius 11:28-30. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang
dan belajarlah padaku. Belajar kepada Yesus. Tentang apa? Tentang karakter Yesus, tentang sifat-sifat Yesus. Dia sudah memberikan contoh sendiri dengan hidupnya sendiri. Ya. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Orang yang lemah lembut, rendah hati, dia tidak akan khawatir tentang bagaimana kehidupannya. Kenapa? Karena dia percaya dan dia belajar kepada Yesus. Manusia bisa wajar ya, kita kadang takut dan khawatir. Makanya kata firman Tuhan, jikalau ada yang kekurangan hikmat, jikalau ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, katanya, mintalah kepada Tuhan yang tidak membangkit-bangkitkan. Cara kerja iblis adalah membangkit-bangkitkan masa lalu. Oh, kamu nggak bisa karena kamu gini. Ya, itu firman Tuhan. Mintalah kepada Tuhan yang tidak membangkit-bangkitkan, maka itu akan diberikan kepadamu. Minta hikmat Tuhan maksudnya. Minta pengertian dari Tuhan. Ya, karena dia Yesus sumber hikmat. Dia guru agung kita. Roh Kudus pengajar kita. Roh Kudus guru agung kita. Ya. Tidak ada manusia yang bisa menolong kita. Tapi Tuhan bisa pakai manusia. Siapapun Tuhan bisa pakai. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan bisa Tuhan pakai. Ya, untuk melayani, motivasi, membimbing Tuhan bisa pakai. Tapi yang utama adalah kembali kepada Yesus. Apalagi? Ya. Ya, katakan sini. Yesus tidak hanya rendah hati, tapi sangat-sangat rendah hati. Bayangkan demi orang manusia yang berdosa, Yesus mau datang, saudara. Ya kan? Di dalam Filipi pasal 2 ayat 11 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Tidak dikatakan dalam hidupmu sendiri-sendiri, tidak, saudara. Tapi dalam hidupmu bersama. Bersama siapa? Di keluarga, orang tua dan anak, adik dan kakak, bersama-sama. Di gereja juga bersama-sama. Jangan sampai hilang ini, saudara. Mari kita terus bertumbuh, belajar terus, mempraktekkan gaya hidup Yesus, meneladani nilai-nilai yang diajarkan Yesus. Ya, seperti apa kerendahan hati Tuhan Yesus? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh yang pertama pikiran seperti Kristus, apalagi saudara perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, semua mengarah modelnya Yesus. Karena itu saudara bangga kepada Yesus, saudara. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Datangan Yesus ke bumi ini, ke dunia ini, bukan untuk mendirikan agama, saudara. Walaupun agama dipakai manusia atau pemerintah untuk mengatur bagaimana manusia mencari Tuhan, ya, menyembah Tuhan. Ya. Tapi tujuan utama Yesus ke dunia ini untuk mengembalikan relasi hubungan yang rusak manusia dengan Allah. Dia rela memberikan dirinya sendiri. Ya. Dia rela memberikan dirinya sendiri demi manusia yang berdosa. Demi saudara dan saya dia rela. Rela mengambil rupa manusia, bahkan disalib bersama-sama dengan pemberontak-pemberontak di kiri kanannya. Ya, orang-orang berdosa. Padahal tidak selevel, jauh levelnya. Tetapi Yesus atau Allah menjadi manusia itu, Yesus itu, dia rela mengambil rupa. Dia tidak menganggap katanya kesetaraan dengan Allah untuk dipertahankan. Kenapa tujuannya? Karena memang mengasihi manusia. Ya, supaya jiwa-jiwa diselamatkan, datang dan mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, nilai-nilai yang diajarkan Yesus adalah ini.
Kita sering kali mendengar, sudah sering kali mendengar ini, saudaraku. Tapi bagaimana kita mempraktikkan ini, saudaraku? Ya? Hidup dipimpin atau dikuasai oleh roh. Ya. 2, dikuasai dipimpin kedagingan atau dikuasai roh. Galatia pasal 5. Tapi Tuhan mau hidup kita dipimpin, diatur, dikendalikan, dikuasai oleh roh. Mengapa? Supaya apa? Ini hasilnya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ya, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, tidak ada yang melarang. Tuhan mau, Tuhan suka. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, orang Kristen milik Yesus Kristus, orang Kristen pengikut Yesus, dia menjadi milik Yesus. Ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dia menyalibkan kedagingannya, saudara. Apa itu kedagingan? Banyak di Galatia pasal 5 ini. Ya. Iri hati, percederaan, penyembahan berhala. Saya bisa baca di Galatia pasal 5 itu, saudara. Tapi Tuhan mau kita hidup dipimpin, dikuasai oleh roh Tuhan. Karakter inilah yang dimiliki oleh Yesus. Galatia pasal 5, 22, 24. Mari kita menghidupi nilai-nilai karakter Yesus di dalam hidup kita. Yang terakhir ini, yang ketiga, mari kita mempraktikkan nilai-nilai Kristus atau gaya hidup Yesus di dalam hidup kita sehari-hari. Saya mungkin bertanya, apa mungkin bisa saya mempraktikkan nilai-nilai Kristus dalam hidup kita sehari-hari? Apa mungkin mampu nggak, bisa nggak mempraktikkan nilai-nilai ajakan Yesus dalam hidup kita sehari-hari? Jawabannya bisa. Mengapa bisa? Mungkinkah kita bisa mempraktikkan hidup Yesus dalam hidup sehari-hari? Jawabannya harus sepakat ya, bisa. Coba dulu kita renungkan, siapa dulu kita? Sebelum kita percaya Tuhan, hidup dengan kehidupan duniawi, dengan segala macam karakter sifatnya, saudara. Tapi setelah saya berjumpa dengan Yesus, hidup saya diubahkan oleh Tuhan. Ya kan? Diubahkan oleh Tuhan. Saya menjadi penyabar, saya mungkin mengalah, saya mungkin jadi rendah hati, ya kan? Sabar menghadapi segala sesuatu, rendah hati, bisa mengasihi. Kalau dulu mungkin boro-boro mengasihi, yang ada kebencian. Tapi setelah mengenal Yesus, ya, kita diubahkan. Karena itulah bisa jawabannya. Roma 5:1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita, saudara saya, sudah dibenarkan karena iman percaya kepada Tuhan. Ya. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah. Artinya, wah, Tuhan ini jahat ya. Tuhan murka sama saya ya. Tuhan menghukum saya. Tidak, saudara. Tidak. Karena iman percaya kita kepada Yesus, maka kita diperdamaikan ya dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus. Lagi-lagi Tuhan Yesuslah yang mendamaikan manusia dengan Allah. Ya, lewat kayu salib, saudara. Ya. Apalagi kita bisa menandai contoh Yesus ini. Efesus 1:3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Semua yang baik, berkat rohani dalam surga sudah diberikan kepada kita. Ya. Bisa kita melayani satu dan yang lainnya. Kenapa? Dikatakan ini.
Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Ingat ya, penciptaan pertama itu. Ingat penciptaan manusia pertama. Adam dan Hawa diciptakan Tuhan. Tapi Adam ciptakan jasmani ya dari debu tanah. Tapi Yesus Adam kedua, rohani datang dari surga. Sifat-sifat rohani datang dari surga. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam, sekali lagi, Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, bukan pekerjaan jahat, bukan pekerjaan buruk, tapi pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan baik? Banyak, saudara. Belajar dari Tuhan Yesus, bagaimana kehidupan Yesus dan juga pelayanannya, saudara. Mari kita bertumbuh bersama-sama, belajar bersama-sama. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau, ya Tuhan mau, supaya kita hidup di dalamnya. Ya, ini yang terakhir 2 Korintus pasal 5 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah siapa, saudara? Ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu apa? Sifat-sifat yang lama sebelum kita bertobat, sebelum kita percaya Tuhan, ya, kedagingan dosa menguasai hidup kita. Tapi setelah kita percaya Tuhan, Yesus menerima dia sebagai juru selamat, bertobat, dibaptis, kita menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Amin, saudara. Kita bisa nggak meneladani Tuhan Yesus? Bisa nggak kita mempraktikkan hidup Yesus? Bisa. Kenapa? Kita sudah ciptaan baru. Ada roh Allah dalam diri kita. Ya. Sebab kalau tidak ya sia-sia dong apa yang Yesus kerjakan. Kalau kita tidak ada perubahan kan sia-sia. Buat apa Yesus datang dalam dunia ini kalau begitu? Ya. Tapi Yesus sudah memberikan segalanya bagi kita. Dan Yesus mau kita mengikuti teladan Dia. Di mana kita bisa mempraktikkan gaya hidup Yesus? Yang pertama, ini so. Di mana kita bisa mempraktikkan nilai-nilai yang diajarkan Yesus? Yang pertama, di dalam keluarga. Suami istri, kakak beradik, kembali kepada teladan Yesus. Mengasihi, mengampuni, murah hati, ya kan banyak lagi sifat-sifat Yesus. Di mana lagi, saudaraku? Di dalam masyarakat, bertetangga, kita bisa saling bantu, bisa saling menolong. Ingat, Kristen adalah kita membawa gambar Yesus. Identitas kita sebagai Kristen, kita membawa gambar rupa Kristus di mana-mana, saudaraku. Jangan lupa itu, saudara. Maka tidak mudah menghadapi ini, menjalani hidup ini, saudaraku. Tapi kita harus selalu ingat, oh, kita membawa gambar Kristus di mana-mana. Yang ketiga, di sekolah, di kampus, anak-anak muda, remaja yang sekolah, ya, di kampus juga yang kuliah. Mari kita mempraktikkan gaya hidup Yesus di sana. Sehingga orang lain melihat, oh ini ya anak Tuhan itu. Oh ini ya pengikut Yesus. Oh inilah orang Kristen. Di mana lagi? Di pekerjaan, di marketplace. Dimanapun berada, yang terakhir di gereja. Mari kita mempraktikkan gaya hidup Yesus di semua area kehidupan kita. Kan itu yang Tuhan mau. Ya. Mari kita sebagai pengikut Kristus menghidupi nilai-nilai Kristus, berjalan bersama Yesus, mempraktikkan gaya hidup Yesus setiap hari. Mari kita beritakan firman dimanapun Tuhan mengutus saudara. Kita punya tanggung jawab, gereja punya tanggung jawab, setiap pribadi punya tanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan. Doa mohon pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan memakai hidup kita menjadi saluran berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami untuk kami boleh mempraktikkan nilai-nilai yang diajarkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memakai setiap kami yang sudah diubahkan oleh Tuhan terus mau dan berjalan serta mempraktikkan nilai-nilai yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak.
Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.